Roma pasal 4 ayat 18 dan 25 yang Rasul Paulus tuliskan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 18 sampai 25. Kitab Roma pasal 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyakkan nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa yang telah terjadi pada Abraham, bahwa Abraham itu sudah sangat kaya sekali, tetapi ada saja orang itu kalau sudah memiliki segalanya, ada yang kurang lengkap, yaitu keturunan. Sarah tidak bisa melahirkan anak. Sampai masa tuanya, Abraham dan Sarah tidak dikaruniakan anak. Sampai suatu hari ketika Tuhan berfirman kepadanya akan memberikan keturunan, Abraham mengatakan, masa nanti harta warisanku ini aku kasihkan kepada hambaku Eliezer, orang Damsyik itu. Tapi Tuhan dengan jelas berkata kepadanya, tidak, dia tidak akan menjadi ahli waris. Yang akan menjadi ahli waris adalah anak kandungmu. Tetapi Sarah tidak sabar. Dia merasa bahwa dia sudah mati haid, ya, sudah menopause, tidak mungkin lagi bisa punya anak. Maka dia ambil itu budak untuk menjadi istri kedua dari suaminya, melahirkan anak. Tetapi lagi-lagi Tuhan berkata, bukan dari keturunan Hagar, tapi keturunan Sarah yang akan menjadi keturunan. Itu yang pertama dikatakan, janji Tuhan mengatakan bahwa Allah berjanji dengan Abraham tentang keturunan. Itu di Kejadian pasal 15. Kemudian Allah mengulangi lagi janjinya di Kejadian 18. Bahwa dia akan memberikan keturunan buat Abraham seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan di pasal 21, janji Tuhan itu digenapi. Tetapi ketika Tuhan memberikan anak, yang mereka keluarga ini mengidam-idamkan, kok Tuhan suruh lagi anak ini diserahkan kepada Tuhan? Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan memberi, kok Tuhan mau ambil lagi? Nah, itu yang terjadi pada Abraham. Ternyata iman Abraham diuji pada saat itu. Apa yang dilakukan Abraham ketika imannya diuji? Abraham memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia sampai disebut sebagai bapak segala iman, ya, bapak bangsa yang memiliki bapak iman. Tidak gampang memiliki iman seperti Abraham itu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia mau taat kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, dia mau taat. Itu saja. Hal yang dia lakukan ketika Tuhan minta anaknya dibawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Dia lakukan itu. Dia mengajak dua bujangnya untuk pergi ke atas gunung dan Ishak. Tetapi saya percaya Abraham tetap beriman, percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan bahwa dari dia akan keturunan banyak seperti pasir di laut. Karena imannya itu dia berkata kepada bujangnya yang dua orang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini,
aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham mengatakan, kami, berarti Abraham dengan Ishak. Dia tidak bilang, saya akan kembali kepadamu. Karena dia tahu bahwa Ishak akan dikorbankan. Dia bilang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Berarti itu tindakan iman kan? Tindakan perkataan. Terus bertanyalah Ishak, Bapak, begitu dia di atas gunung. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi mana anak domba itu untuk korban bakaran? Lagi-lagi tindakan perkataan iman yang diucapkan oleh Abraham. Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi Allah yang menyediakan. Bagaimana perasaan hati seorang ayah mengorbankan anaknya yang diminta Tuhan. Dia letakkan anak itu di meja, di mezbah. Dia ikat, itu api sudah ada, siap semuanya kayu, dia taruh di atasnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya rasanya nggak mungkin bisa melakukan hal itu. Anak sendiri yang Tuhan janjikan, ditaruh di atas mezbah, dipersembahkan. Siap sudah. Bagaimana perasaan hati seorang ayah? Tentu dia juga berat sekali. Dan si anak sendiri, kok ayah saya kok tega banget. Tetapi Abraham tetap percaya pada janji Tuhan. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Seperti bintang di langit. Kalau kamu bisa hitung bintang di langit itu. Dan pasir di tepi laut. Itulah keturunanmu. Itulah seperti itu iman Abraham. Tidak gampang. Makanya Yesus katakan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa mengatakan kepada gunung itu, pindah. Maka gunung itu akan pindah. Kita ngomong memang gampang, tentang iman itu enggak gampang. Pada suatu hari di sebuah desa, ini kejadian yang benar-benar terjadi di negara Eropa, di mana penduduknya kebanyakan adalah petani. Petani itu sangat mengharapkan hujan, tetapi sudah berbulan-bulan tidak ada hujan turun. Nggak ada hujan sama sekali turun. Mereka semua gelisah, petani-petani yang merupakan jemaat di gereja di desa itu, mereka gelisah, kacau. Bagaimana hari depan mereka, bagaimana penghasilan ini tidak bisa panen, apa segala. Hamba Tuhannya, pendetanya, cepat bertindak. Dia umumkan hari Minggu itu, besok hari Rabu kita akan mengadakan doa bersama, meminta hujan kepada Tuhan. Hari Rabu para petani itu datang semua ke gereja. Mereka semua berbondong-bondong dengan antusias mau berdoa minta hujan kepada Tuhan. Tetapi di antara semua yang datang, hanya satu orang, nenek, membawa payung. Yang lainnya tidak membawa payung. Cuma dia yang bawa payung. Setelah selesai berdoa, mereka bersiap-siap mau pulang. Hujan deras turun. Iman seorang nenek yang memberikan hujan itu. Dia percaya bahwa bakalan hujan, makanya dia sedia bawa payung. Yang lainnya tidak membawa payung. Hal iman itu seperti itu. Saya mau menyaksikan juga bagaimana apa yang terjadi pada suami saya. Tidak mudah bagi kami, terutama suami saya, ketika mendengar bahwa hasil swab dari Prodia itu adalah positif. Walaupun saya dengan hati-hati sekali, dengan pelan-pelan saya ngomong, awalnya dia bisa menerima dengan tenang. Pindah ya kamarnya, isolasi lagi, yang lengkap ada WC-nya. Kalau yang di lantai 2, WC-nya harus keluar. Dia pindah ke lantai 2. Setelah itu,
Saya kan tidak bisa memonitor lagi karena ditutup pintu. Ternyata dia di sana berjuang, bergumul. Pasti di antara kita ada rasa ketakutan. Waktu ada vonis dokter umpamanya, kamu terserang kanker. Tidak mungkin kita punya iman yang besar untuk menerima, oh aku percaya. Pada awalnya tidak semudah itu. Kita akan shock, kaget, down, itu pasti. Tidak mau makan, apa saja yang diantar ke kamar, tidak disentuh. Jus, tidak disentuh. Berhari-hari, kita menawarkan sampai anak ceweknya tuh marah-marah, papi ini gimana kalau nggak mau, sampai kita ancam, kalau papi nggak mau makan, kita masukkan ke rumah sakit. Kan sudah dengar kalau berita dari orang-orang rumah sakit COVID itu nggak enak. Kita ancam. Pak Andi juga dia berusaha makan tapi mual. Saya cari obat lagi, tanya-tanya, cari obat untuk anti mual. Tetap nggak ada selera makan. Akhirnya saya dengan anak-anak berunding bagaimana ini daripada COVID-nya lebih kuat daripada stamina tubuhnya. Coba kita panggil ambulans 112 untuk jemput. Dan pada hari itu, saya selama Pak Andi di kamar itu saya berdoa di depan pintu kamarnya sambil jalan-jalan, memuji Tuhan sendirian. Mungkin dia setengah jengkel dengar, tutup telinga. Tapi saya berdoa, saya pegang janji Tuhan. Saya masuk ruang doa ya. Sebelum Pak Andi masuk ke kamar kami, yang sebelahnya ada ruang doa, saya duluan berdoa di situ. Waktu dengar dia sakit begitu, saya cepat-cepat masuk ruang doa itu, saya berdoa begini, memuji Tuhan. Saya tidak sanggup lagi sudah berdoa, saya cuma menyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya nyanyi berulang-ulang itu. Dan saya mendengar firman Tuhan berkata, kamu berdua itu kasih karunia Tuhan saja bisa hidup. Kamu berdua, jadi bukan Andi saja, saya pun. Kamu berdua hanya kasih karunia Tuhan saja bisa hidup. Penyakit Andi tidak akan membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Titik sampai di situ aja. Nggak ada lagi. Roh Kudus kalau bicara tuh to the point, nggak ada tele-tele. Awalnya saya benar-benar dengar di telinga saya cuma, ini betul serius apa enggak? Waktu di kamar sudah Andi melihat dia lesu letih, wah saya pegang janji Tuhan itu. Saya pegang kuat-kuat, Tuhan janjimu penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya katakan pada Andi, roh Andi bangkit, engkau harus bangkit, engkau harus bangkit. Tetapi melalui Pak Kris yang berdoa puasa, Tuhan pakai Pak Kris untuk membangkitkan rohnya Andi. Sehingga dia mau memuji Tuhan. Waktu saya mondar-mandir berpuluh-puluh kali saya memuji Tuhan, menyanyi, berdoa, dia diam saja. Pak Kris ngajak memuji Tuhan, kesukaan Pak Andi katanya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dia buka suara. Ketika buka suara itulah terjadi sesuatu, kebangunan di dalam rohaninya Andi. Akhirnya kami memanggil ambulan datang. Ambulan itu tadinya mengatakan, nelpon saya dari gugus itu 112. Bu, nanti jam 10 malam ya saya jemput. Karena ini ada 4 orang meninggal dan saya harus antar ke kuburan. Saya bilang, wah ambulannya itu bekas orang mati, Pak. Buat jemput suami saya nanti. Enggak, kan disemprot disinfektan, dia bilang. Tetapi jam 8 malam, tweet, anak saya yang perempuan bilang, itu ambulan sepertinya. Ayo papi turun sudah. Saya juga di lantai 3, Pak Andi satu kamar, di sini, saya di sini dipisah oleh ruangan keluarga. Saya cuma buka pintu, saya bilang, semangat ya, kuat ya, saya baik-baik gitu, semangat ya, kembali ke rumah ini. Pasti kembali ke rumah ini, saya bilang. Saya nggak dibolehkan anak saya yang cewek, karena saya tidak tertular negatif, jadi mami nggak usah turun, biar aku yang antar papi.
Papi jalan kaki turun dari lantai 3, lantai 2, lantai 1, keluar sendiri. Malah dia sempat bilang begini, Bella, videoin papi dong waktu naik ambulans. Ambulan itu bunyi terus. Ada 2 ambulan. Kan dengarnya viralnya berita adalah sekeluarga. Jadi 2 ambulan, muka belakang tengahnya mobil polisi. Ada hampir lebih dari 10 orang pakai APD lengkap. Dan rame sekali di gang saya. Untuk malam, kalau siang saya nggak bisa bayangkan. Bahkan dari ujung kanan ada yang video, ujung kiri ada yang video. Sehingga video itu viral, tersebar di mana-mana. Saya dari lantai 3, saya tidak menangis, keluar air mata sedikit pun. Saya di atas tumpang tangan, saya berdoa, Tuhan, tolong suami saya, beri dia kekuatan. Saya percaya ketika dia pergi, dia cuma dapat perawatan yang terbaik. Kami di rumah tidak sanggup memberikan yang terbaik perawatan. Saya katakan, suamiku akan pulang menjadi kepala keluarga. Dia akan menjadi pemimpin perusahaan Andindo. Dia akan melayani pekerjaan Tuhan di Full Gospel. Dia akan kembali. Saya berdoa di atas. Tetangga saya juga ada yang di lantai 3 berdiri, dia liatin saya, pikirnya kenapa. Tapi di situ saya berdoa, saya mengiringi, melihat mata saya, mobil ambulan itu pergi. Selama suami saya sakit, saya tidak pernah meneteskan air mata. Bukan karena saya tidak cinta dia. Tapi waktu itu betul-betul kekuatan dari surga saya rasakan. Mendukung saya sangat. Saya rasanya ada satu kekuatan yang energi yang dari, saya percaya dari Tuhan dan dari keluarga besar, dari teman-teman semua, dari hamba-hamba Tuhan mendoakan keluarga kami. Sehingga saya dan anak saya Bella bisa kuat bertahan. Kami membersihkan rumah, ketika disemprot dengan disinfektan satu rumah dari lantai 1, 2, 3, bayangkan, semprotan disinfektan itu membuat semua kaca buram dan berminyak semua. Kami berdua heran, memiliki kekuatan membersihkan semuanya, mensterilkan kamar yang bakal Andi pulang nanti kembali ke situ. Di rumah sakit, luar biasa. Andi benar-benar bersemangat. Dia tetap bekerja seperti biasa. Kami video call kalau malam, berdoa bersama. 7 orang, anak mantu, kami bersama-sama. Sampai bisa tertawa-tawa, Andi. Dan itu ternyata obat yang mujarab bagi dia. Dia bisa tertawa bersama keluarga. Saya bersyukur kepada Tuhan. Andi boleh kembali dan hasil swab negatif. Swab pertama positif, swab kedua negatif. Pulang di karantina. Hampir 15 hari besok Senin. Dan nanti swab ketiga lagi. Kami untuk memastikan lagi. Waktu Andi di rumah sakit, banyak sekali saya dapat masukan begini-begini. Dari perawat, dari dokter, dari siapa-siapa. Itu mengecilkan iman saya. Bahwa penyakitnya begini-begini, jantungnya bengkak, karena tensinya langsung naik dari 180, otomatis itu jantung terganggu. 180. Karena Andi itu tidak mau minum obat tekanan darah tinggi setiap hari. Dia tidak mau. Dia lebih percaya yang lain-lain. Padahal dokter katakan, untuk maintenance aja perawatan obat tekanan darah tinggi, supaya waktu melonjak itu tidak terlalu tinggi. Saya kalau sudah tidak kuat, malam-malam saya cuma bilang gini, saya tidak kuat lagi berdoa, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Itu ada satu kekuatan dari roh saya untuk bangkit dan saya bisa bangun langsung berdiri, saya berdoa dan memuji Tuhan. Tapi saya tidak bisa keluar air mata. Benar-benar tidak bisa keluar air mata, saya berdoa terus
pegang janji Tuhan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian. Bahwa janji Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan akan menyatakan kuasamu, Tuhan akan terus memakai suamiku, belum waktunya dia untuk pergi. Saya betul-betul memuji Tuhan, menyanyi, berdoa. Waktu dalam kelemahan, saya tidak sekuat yang dibayangkan. Saya juga pernah lemah. Kadang-kadang putus asa. Ada lemah. Saya bangkit lagi bangun. Tuhan, aku hanya mau menguatkan imanku kepadamu saja. Saya nggak mau dengar dokter bilang apa, orang-orang bilang apa tentang COVID. Tapi saya percaya Tuhan katakan bahwa penyakit ini tidak membawa kematian. Berarti Tuhan akan menyembuhkan dan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berkata kepada Andi waktu di kamar, waktu sebelum dia masuk rumah sakit, Tuhan akan pakai engkau, waktu engkau sembuh nanti, kamu di toko, semua orang akan bertanya, terutama orang seberang. Andi, bagaimana kamu bisa sembuh? Kamu harus bilang, Nabi Isa, Yesus Tuhan, itu yang menyembuhkan aku. Nabi Isa. Kamu harus bersaksi itu, saya ucapkan itu terus. Orang Buddha akan datang kepadamu. Bagaimana caranya, Andi, kamu? Sekarang, hamba Tuhan di Tenggarong, di Samarinda, di Luakulu, anak-anak Tuhan, orang Buddha yang terkena COVID, telepon ke Andi. Dan dia bisa menceritakan bagaimana menanggulangi apa yang dilakukan, semangat hati yang gembira, percaya bahwa Tuhan menolong dengan kekuatannya. Minuman vitamin apa aja, dia bisa memberikan penguatan dan bahkan mendoakan. Saat ini Andi juga menggalang dana untuk sekolah Alkitab di Pontianak. Karena rektor sekolah itu 2 hari 2 malam tidak buka HP, tidak tidur karena stres. Murid-muridnya di satu kampus, bayangkan. Itu kan bisa terkena semua. Bahkan rektornya sendiri kena stres. Waktu dengarkan video tentang kesaksian Andi, rohnya bangkit dan dia telepon Andi. Kalau kita yang nggak kena, kita bersaksi tentang COVID, orang mungkin nggak percaya. Karena kita belum pernah mengalami. Andi sudah mengalami bagaimana sulitnya menghadapi 2 minggu pertama, di mana itu mempertaruhkan betul nyawanya. 2 minggu pertama itu. Kebanyakan 2 minggu pertama orang akan lewat, nggak bisa bertahan. Tapi saya percaya, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan doa orang benar, doa orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi, itu kekuatannya luar biasa. Saya ingin goncangkan surga, saya berteriak, Tuhan saya mau menggoncangkan surga, sampai Tuhan mau dengar dan jawab doa saya. Itu. Jadi doa kita tidak bisa doa biasa-biasa saja, harus dengan iman sungguh-sungguh. Seperti iman Abraham. Tidak mudah, tidak gampang, Bu, Bapak. Tidak gampang. Tapi inilah kita permulaan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak pintar mengupas Alkitab karena saya tidak sekolah Alkitab. Tetapi pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus. Itu yang saya mau sharingkan pagi hari ini. Benar-benar tidak punya andalan lagi. Tidak punya siapa yang kita bisa andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya, Yesus Kristus namanya, itu yang sanggup menolong kita. Pagi ini dokter dari rumah sakit itu mengatakan, memberitahu bahwa hasil swab putri saya Bella dan mantu kami Melinda negatif. Hati saya senang sekali. Sebelum bawa sharing ini, aduh saya puji Tuhan. Sekarang ini setelah Andi sembuh, saya berdoa menyanyi malah menangis terus.
Saya melihat kondisi sakit suami saya tidak keluar air mata. Tapi waktu saya duduk di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, saya nangis, terus bangun pagi itu saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Cuma itu yang saya bisa keluar dari mulut saya. Nggak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya itu saja. Mami yang terakhir diulang namanya nanti ya. Mungkin suami saya mau ada tambahkan sedikit. Dia ada kontak saya yang terakhir katanya diulang. Silakan Pak Andi, mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Andi, mungkin jaringannya jelek jadi ke live. Ada keputus. Mungkin nanti masuk lagi sebentar. Oh iya sudah. Ya, silakan. Diulang aja Mami. Yang mana itu ada. Pak? Yang terakhir. Mungkin Pak Andi aja yang bisa mengulang. Silakan Pak Andi menambahkan. Silakan Pak. Mami ulang aja yang terakhir, Mi. Yang mana itu? Ya. Kata-kata yang terakhir. Kalau enggak ya lanjut aja lah, lanjut aja. Saya rasa cuma itu yang saya bisa sampaikan. Bahwa Tuhan Yesus itu teramat sangat baik, sudah menolong keluarga kami. Amin. Apa yang kami kerjakan, lakukan adalah sekarang bersaksi bagi Tuhan. Menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita kesusahan, kesulitan, tidak seorang pun yang bisa menolong kita. Tetangga saya saja, jual obat ke saya, dia panggil Gojek. Yang cuma nyebrang aja, dia panggil Gojek antar. Jadi kita kalau sakit itu dijauhi orang. Tapi nggak apa-apa. Kita harus positive thinking. Harus positive thinking bahwa memang penyakit ini bisa menular. Nggak apa-apa. Saya juga sempat waktu Pak Andi kan tertular dari anaknya yang pulang dari Surabaya. Waktu itu anak saya tanggal 1 dari Surabaya, tanggal 3 dia sakit demam, sakit kepala. Tanggal 4-nya saya demam. Sepanjang hari itu demam, saya tidur. Sorenya untung saya ditawari Pak Andi, ayo kita ke dokter. Saya ke dokter, disuntik, dikasih antibiotik. 1 hari saya minum itu. Besoknya saya bisa turun kerja lagi, sehat. Tetapi waktu saya punya pikiran yang kadang kita punya karyawan, ada masalah apa di dalam perusahaan, agak terganggu, itu mau mengacaukan pikiran kita supaya tidak fokus kepada doa kita. Badan langsung kayak nggak enak, kayak sakit-sakit gitu mulai. Jadi saya merasa bahwa betul-betul pikiran itu harus tenang, hati itu harus dijaga. Kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Itu benar-benar saya rasakan. Saya belajar untuk melepaskan semua orang yang bikin saya jengkel pada saat itu. Pada saat kita punya masalah, ada saja serangan-serangan dari luar yang untuk mengacaukan kita. Saya lepaskan pengampunan, saya keluarkan semua, saya nggak mau ikut itu, saya mau fokus kepada Tuhan. Itu sembuh langsung, enak badan. Jadi benar-benar pikiran, hati itu benar-benar harus tenang. Itu saya rasakan betul-betul. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya tetap sehat kuat. Ketika badan saya mulai terasa lemah, sakit-sakit, saya bilang, Tuhan, saya ini penolong. Saya nggak boleh sakit. Biar gimana pun saya harus kuat, Tuhan. Beri saya kekuatan, saya harus kuat. Nggak boleh sakit. Gimana rumah saya ini? Gimana anak-anak? Siapa yang ngurus suami? Saya harus kuat. Hari ini, puji Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, saya tetap kuat dan sehat. 2 kali swab negatif. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dimuliakan. Inilah sharing dan kesaksian yang saya bisa
sampaikan pada pagi hari ini. Percaya saja, jikalau engkau punya iman, gunung pindah. Itu janji Yesus sendiri yang berkata. Jadi bukan nonsen, bukan. Jangan pikir secara rasio. Ikut Tuhan itu nggak bisa pakai rasio. Nggak bisa. Mustahil. Roh Kudus ajak saya, ayo kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Suamiku kembali sehat. Negatif. Saya ucapkan itu. Saya terima kasih. Kayak orang gila mungkin kalau tetangga dengar saya nyanyi, berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, suamiku kembali ke sini. Dia memimpin keluarga, dia memimpin perusahaan, dia memimpin pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan itu digenapi. Jangan mengeluh ketika sakit, jangan menyalahkan siapa-siapa, pokoknya jangan bersungut-sungut, tetap mengucap syukur saja. Mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya saja bahwa badai pasti berlalu. Saya selalu hanya katakan, badai pasti berlalu. Tidak ada hujan yang tidak pernah berhenti. Pasti ada ujungnya. Itu yang saya menjadi kekuatan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, terlalu panjang. Kiranya segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bu. Luar biasa firman Tuhan dan kesaksian yang powerful pagi hari ini kita telah dengar bersama. Iman dan tindakan itu berbarengan. Haleluya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin Pak Andi mau tambahkan? Saya mau tambahkan bahwa hari ini tanggal 12 September, hari Jumat, Tuhan telah menjawab seruan doa saya, di mana seluruh keluarga saya berlima yang dinyatakan COVID, hari ini telah bebas, merdeka. Amen. Saya semuanya menjadi negatif. Amin. Dan yang Haleluya. terlebih Tuhan, dan hari ini Tuhan nyatakan selama saya keluar dari rumah sakit tanggal 31, tadi juga sempat disaksikan istri, bagaimana ternyata Tuhan itu untuk saya boleh bersaksi. Karena dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 21. Sebentar saya buka dulu. Di Lukas 21 ayat 13 sampai 15 ini yang sangat menguatkan saya. Lukas 21 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak akan ditentang oleh atau dibantah lawan-lawanmu. Dan puji Tuhan, selama saya keluar dari rumah sakit, Tuhan betul-betul memakai saya untuk memberikan penguatan. Sekarang sudah kurang lebih ada 10 orang dari Jakarta, dari Samarinda, dari Tenggarong, bahkan yang ada juga yang dari Surabaya untuk memberi penguatan masalah COVID. Jadi saya memberikan penguatan dan puji Tuhan mereka sudah siap sedia dibanding saya yang harus menghadapin. Tapi rupanya Tuhan betul-betul memberikan kekuatan dan mereka bisa menerima dengan logis. Walaupun saya tidak mengerti masalah obat-obat, tapi saya sangat yakin dan percaya. Percayakan saja kepada dokter yang akan menangani. Itu yang saya sampaikan. Dan saya terus bersaksi apa yang menjadi bagian saya untuk memberitakan masalah COVID. Jadi sekarang orang bilang, kamu sekarang menjadi konsultan COVID ya? Ya terserah Tuhan mau pakai saya apapun, saya siap sedia. Itu yang saya katakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi, luar biasa. Ada jalan yang baru, ada sesuatu yang baru juga yang Tuhan percayakan buat Pak Andi untuk menguatkan orang-orang yang lain. Puji Tuhan. Mungkin Pak Vincent. Shalom Pak Vincent, selamat pagi.
Halo Pak Vincent. Oke, Pak Vincent belum dengar. Halo, halo. Ah, ya, halo Pak. Gimana, lagi jalan pagi kah? Iya, iya, iya. Nah, Tapi dengar tapi saya tadi. dengerin, tapi saya dengerin Hmm, tadi, dengerin bagus Oke, sekali. haleluya. Jadi Coba silakan Pak. thank you, selamat pagi semua teman-teman dan khususnya untuk Fani, Andi dan semua anak dan menantu. Thanks God, terima kasih Tuhan. Congrats semua karena Tuhan telah menyembuhkan seluruhnya ya, luar biasa itu. Amin. Jadi negatif semua. Jadi saya ingin mengatakan ya selamat semua untuk keluarga Pak Andi PCA dan Bu Fani serta anak-anak dan mantu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Asal kita mau berharap dan bergantung kepadanya. Tadi sungguh benar-benar satu kesaksian dan firman yang bagus sekali ya dari Fani. Saya ingin mengatakan gini sebetulnya, nambah sedikit aja. Keadaan spiritual kita, manusia batiniah kita, akan sangat menentukan keadaan manusia jasmaniah kita. Makanya tadi ketika Andi dalam perawatan ataupun diambil oleh ambulans, ada terus sukacita, kebergantungan sepenuhnya dari Fani, dan juga ada doa dari keluarga. Itu sebetulnya berbicara tentang spiritual matters, berbicara hal-hal yang di dalam, yaitu manusia batiniah kita ini loh, akan sangat menentukan bagaimana dampaknya kepada manusia jasmania. Ya. Kalau Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 bahwa manusia jasmania itu akan semakin lama semakin menurun, tetapi manusia manusia batiniah kita semakin hari semakin diperkuat. Nah, itulah sebetulnya fokus utama kekristenan kita itu harus kepada manusia batiniah, bukan kepada manusia lahiriah. Jadi teman-teman, dengan kesaksian yang apapun yang saya dengar, kesaksian-kesaksian, itu fokus kepada Tuhan, itu bicara masalah strengthen our inner being ya, manusia lahir manusia spiritual kita, manusia di dalam kita, manusia batiniah kita. Itu aja komentar saya, bahwa kita teman-teman, let's focus to our inner being ya. Fokus itu. Kalau manusia lahiriah sih semua orang kerja juga rajin, ulet, pasti akan dapat berkat gitu. Yang susah ini manusia manusia batiniah ini yang harusnya terus dipupuk. Maka tadi nggak salah sekali ya, nggak salah Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah sumber segala kehidupan. Jadi sebetulnya hati, pikiran tuh semuanya adalah bicara batiniah. Jadi teman-teman, let's focus on our inner being. Ya, itu aja. That's my point tambahan. Congrats juga untuk Pak Andi sebagai konsultan COVID. Hebat itu. Sekarang aku kasih gelar Andi konsultan COVID. Hebat itu. Congrats bro, congrats. Konsultan COVID, benar-benar luar biasa. Thank you Fani. Biar menjadi kesaksian di LOF dan di mana-mana ya. Bagus sekali. Amin. Spirit yang disebarkan tuh bagus sekali gitu ya. Bagus sekali. Ada semangat. Spirit itu kan bicara semangat gitu loh. Gairah itu spirit ya.
Makanya saya selalu bicara soal passion itu loh. Ternyata passion ini dimiliki oleh ibu kita. Ini luar biasa. Amin. Ya lagi congrats untuk keluarga Andi, Fani, dan semua anak-anak dan menantu. Kesembuhan total Tuhan telah berikan. Praise the Lord. Amin. God bless you all. Amin. Thank you, Pak Vincent. Haleluya. Terima kasih. Nah, tadi di pemaparan Bu Fani, saya mendengar ada disebut satu nama. Nama ini saya rasa kita perlu menggali sebenarnya dari satu nama ini. Apa sih sebenarnya membuat dia tergerak atau apa yang mendorong dia sampai kok, padahal kita di sini didoainnya waktu Pak Andi kita dapat kabar itu, kita Sabtu tuh ada bersama-sama. Cuman kita bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan, ya kan? Apakah kita mau pengen support, kita pengen ini, pengen kasih semangat lewat telepon, tapi kita juga semua serba sungkan karena keadaan ini kan. Tetapi ternyata ada yang namanya burung gagak itu loh, Pak Andi, ya tahu kan? Iya kan, itu dia maksud ya. Yang saya mau korek sedikit dari si ini, burung ini, burung gagak ini, kata Pak Andi. Kok bagaimana ceritanya kok sampai memiliki keberanian untuk telepon Pak Andi dan ngajak itu loh. Padahal tahu sendiri kan kita semua waktu itu di doa saling bertanya-tanya. Bagaimana ini ya? Bagaimana kita bisa kasih support, bagaimana? Tapi ternyata ada Pak Kris ini yang jadi salurannya. Silakan Pak Kris, saya pengen tahu gimana sih Roh Kudus mendorong. Saya percaya itu datangnya dari Roh Kudus untuk mendorong. Ayo kasih tahu Pak Andi, ayo ajak, ayo. Bagaimana itu, coba kasih singkat dulu. Ini penting. Ini perannya kecil, tapi berdampak sangat besar buat pemulihannya Pak Andi. Sudah disaksikan oleh Pak Andi, juga sudah disaksikan oleh Bu Fani. Kelihatannya kecil ini, tapi tolong sampaikan dulu. Bro Kris, silakan. Ya, makasih semuanya. Selamat pagi. Ya. Makasih Pak Selby. Ya. Ya, saya belum pernah sharing sedetil ini sih. Saya tunggu waktunya. Jadi sebenarnya saya dapat kabar Pak Andi sekeluarga kena COVID itu sebelum keluarga Pak Andi ini dapat berita dari dokter. Jadi sebelum berita resmi dikeluarkan, saya udah dapat. Jadi dari teman dokter, teman akrabnya istri, dia maksudnya baik, kasih tahu kok Kris tuh ada kontak dengan Pak Andi baru-baru ini. Jadi istri saya tuh penasaran kenapa, lalu dia cerita lah. Maksud dia tuh baik menjaga saya, antisipasi, karena dia ya karena teman baik ya, dia care ya. Dia juga pesan nggak usah diceritakan karena ya itu pesan dia aja, nggak usah dikeluarin, dicerita ke orang luar lah Pak ya. Nah, jadi saya waktu dengar berita itu, saya shock, Pak. Saya shock, kaget. Aduh, kok Pak Andi? Langsung saya bilang istri saya pagi itu, saya puasa hari ini. Ya, saya berpuasa hari itu. Saya doa puasa. Jadi, hari-hari itu memang saya berjuang, Pak. Berjuang terus. Tiap sore itu saya naik di lantai atas. Saya punya tempat favorit untuk berdoa ya. Jadi tiap sore saya naik ke atas berdoa, berpuasa, bergumul ya masalah ini ya, berdialog dengan Tuhan. Saya udah biasa ya. Jadi waktu itu yang telepon saya lupa Pak Joko atau Pak Gunawan ya, dan nanya, Pak Andi kena COVID gimana deh, full gospel. Saya bilang, lah itu dia dialog saya dengan Tuhan tuh ya itu. Aduh Tuhan, gimana nih? Memang ada hari-hari yang gelap ya, saya rasakan. Awal-awal dia kena tuh ya. Dalam doa itu kan saya fokus, ya itulah kalau kita mau dengar suara Tuhan tuh salah satu cara puasa, fokus Pak. Kita fokus kerja. Ada masa-masa gelap, saya rasakan itu gelap sekali Pak. Dan lucunya ya, maaf ya, ini saya dialog, saya percaya juga Tuhan itu dialog. Ada hari-hari Tuhan bicara begini Pak, sorry ya,
saya mau ambil dia. Kata Tuhan itu. Aduh, saya berjuang, nggak bisa Tuhan. Ini masa-masa gelapnya ya. Saya yakin waktu itu Pak Andi nulis surat wasiat mungkin karena putus asa. Nggak bisa, saya berdialog terus. Aduh, gimana nih Pak? Gimana anak-anaknya? Saya kan kenal keluarga ini. Kenal baik lah. Kita udah pernah ke Cina bareng-bareng, kenal baik. Gimana full gospel Pak? Hancur. Saya bilang, saya berdialog. Sepertinya Tuhan tuh ya dibilang sungguh-sungguh juga nggak mungkin respon kita kali ya. Minta respon kita gitu. Saya yakinnya gitu, Tuhan nggak respon kita gitu. Dan saya hari-hari itu waktu dalam doa itu saya rasakan Bapak tuh rindu anak-anaknya itu berdialog dengan dia tuh. Aduh, daya tarik dunia ini sekarang luar biasa ya. Jadi Bapak kehilangan waktu anak-anak berdoa bagi dia itu. Jadi saya rasakan waktu berdialog itu. Jadi saban sore Pak Selby, saban sore itu saya selalu naik ke atas kerja tuh saya berdoa, saya nangis Pak, berdialog. Dan tiba satu hari saya dengar lagi Tuhan ngomong, Pak Andi akan sembuh. Jadi waktu saya dengar suara itu, saya tiba-tiba sukacita karena saya sudah kenal suara Tuhan mana ya. Saya sukacita, senang sekali. Saya selesai doa peperangan ya, diganti dengan doa syukur. Oke, saya akan sampaikan pesan Tuhan ini bahwa Pak Andi akan sembuh. Saya cari waktu, susah sekali ditelepon, dia diangkat. Kata Cifani males. Saya tanya anaknya juga, tolong kasih tahu dong kapan Bapak bisa ngobrol, jam bangunnya kapan, kasih tahu saya ngomong-ngomong, saya bilang. Nggak direken juga Pak. Tapi karena Tuhan sudah ngomong, saya harus sampaikan, dan pada pagi hari itu, saya tuh terima telepon dari hambanya, orang full gospel juga udah lama Pak. Udah lama nggak kontak Pak Enos Sambiran. Udah lama dia tiba-tiba telepon pagi itu, tanya saya, Pak, itu dengar-dengar kabar katanya, kabar burung kan, karena keluarga ini kan belum ngasih tahu info bahwa kena COVID. Itu Pak Andi itu benar kena COVID ya. Jadi saya tanya-tanya, siapa yang bisa saya bilang, oh teman akrabnya Pak Kris. Iya Pak, saya bilang, saya cerita. Dia lama ngajak saya ngobrol, ngajak bercanda. Nah, habis dia ngobrol, tiba-tiba tuh konfirmasi itu keluar lagi Pak. Kamu harus bicara dan sampaikan. Pokoknya gimana caranya harus bicara. Saya udah telepon, Mbak. Nggak diangkat. Telepon WA, nggak diangkat. Telepon biasa. Saya telepon lagi pagi itu. Puji Tuhan, kedua kalinya diangkat. Saya senang. Dia tanya, gimana Pak? Perasaannya gimana? Kata Pak Andi, lemes. Males mau ngapa-ngapain. Saya sampaikan pesan, Tuhan ngomong sama saya bilang Pak Andi, nggak tahu dia dengar nggak, waktu itu kan katanya dia orang ngomong nggak, Tuhan ngomong sama saya bahwa Pak Andi akan sembuh. Oh. Terus saya tanya, ayo dong Pak, ketawa. Biasanya kalau ngomong Pak Andi kan selalu ketawa tuh. Hari itu diam dia Pak. Ngomongnya benar-benar males, benar-benar apa ya? Kayak orang hopeless gitu. Jadi saya tanya, mau nggak Pak kita nyanyi berdua? Dia cerita dia kesepian, di rumah itu diasingkan, nggak boleh ketemu keluarga sendiri. Dia mau nggak nyanyi berdua? Mau, ya sudah saya ambil gitar, kita nyanyi lagu kesukaan dia kan, Selamat Pagi Bapak. Nah, kita berdua nangis, saya nangis waktu pagi hari itu menyanyi.
saya rasakan lawatan Tuhan. Ya, di depan Tuhan, saya berbahasa lidah. Habis itu sudah saya WA Ibu Fani. Ibu Fani terima kasih. Selama ini udah diajak nyanyi tapi diam aja beliau. Aduh, bener-bener. Terus sorenya saya dengar kabar, sorenya Pak, pagi itu kita nyanyi. Sorenya itu ambulan jemput, Pak. Viral berita mati Busam Samarinda. Astaga. Saya bilang, aduh, astaga kalau saya nggak dengar suara Tuhan ya pagi itu, nggak tahu apa terjadi. Saya tapi Tuhan kan konfirmasi 2 kali, Pak. Kuat sekali kan. Sekali, Pak Enos kedua kali itu kuat banget bicara. Saya pokoknya harus bicara dengan beliau, gimana pun caranya. Puji Tuhan saya nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya itu doa dari Ibu Fani juga ya, luar biasa ya. Itu pasti menggetarkan surga ya. Dia pakai siapa aja untuk menjadi alatnya. Ya puji Tuhan itu aja. Terima kasih. Amen.